Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Badar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dengan Lentera Islam Badar TV, dan alhamdulillah mudah-mudahan pemirsa semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya untuk kajian kali ini adalah kajian akhlak, dan kita akan mengupas tentang tema yaitu meninggalkan maksiat menuju taat. Dan pemirsa Badar TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah hadir guru kita, Al-Ustadz kita Kiai Haji Jaka Suara, yang tentunya akan membahas kajian untuk kali ini. Dan kita sapa, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, berkah Allah memberikan nikmat selalu baik. Alhamdulillah, keluarga sehat Ustadz? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini Ustadz, kajiannya itu sangat luar biasa. Itu karena kepentingan buat kita semua adalah tentang akhlak. Kajiannya akhlak. Betul. Dan temanya ini sangat luar biasa. Meninggalkan maksiat menuju taat. Betul. Luar biasa. Pemirsa jangan lama-lama. Tapi sebelum kajian Ustadz, nanti saya juga informasikan bahwa di program ini juga pemirsa bisa berpartisipasi dengan mengirimkan video pertanyaan. Sekali lagi, bisa berpartisipasi di program Lentera Islam Badar TV dengan mengirimkan video pertanyaan, yaitu kirimkan ke nomor WA 0812 8740 1076. Baik pemirsa, langsung aja. Tafadhol Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurul huda wafana bihusnihi ayana wa biliqa hayyana sallu ala maulana wa biliqa hayyana sallu ala maulana. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Badar TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap insan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlepas dari satu kesalahan, satu kemaksiatan, satu kezaliman. Maka dari itu dikatakan al-insanu mahalul khata'i wan nisyan, bahwa manusia ini tempat segala salah, lupa, tempat segala dosa, tempat segala kemaksiatan. Dan ketika manusia melakukan dosa, maka wajar, karena manusia tidak hanya diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi manusia diberikan nafsu. Tetapi ketika manusia yang diberikan akal oleh Allah terus menerus di dalam kesalahan, kemaksiatan, kezaliman dan dosa, maka tidak wajar, karena Allah melebihi manusia dengan akal, tidak seperti binatang. Kesalahan demi kesalahan demi kesalahan. Beruntung ketika dirinya merasa salah dan Allah memberikan hidayah. Hidayah itu berupa keinginan untuk meninggalkan kesalahan, meninggalkan dosa, menghapus, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kezaliman. Move on, diganti dengan semua kebaikan-kebaikan. Bersyukur orang yang merasa salah, merasa berdosa,
Walaupun hari ini dia belum pernah melakukan kebaikan, tapi setidaknya dia punya rasa salah, rasa berdosa. Karena andai kata manusia tidak memiliki rasa bersalah, terus menerus dalam kesalahan dan kemaksiatan, maka dicap hatinya adalah hati yang gelap, zulmatun, hati yang keras. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun, di dalam hatinya bersemayam penyakit. Apa penyakit hati? Iri, dengki, sirik, sombong, sum'ah, dan lain sebagainya. Bahkan penyakit hati itu tidak mau menerima kepahaman-kepahaman dan kebenaran Al-Quranul Karim. Fazadahumullahu marada, maka terus bertambah dan ditambah oleh Allah kesakitan yang ada di dalam hatinya. Inilah orang-orang yang tidak ada hidayah, yang tidak mendapatkan kecerahan hidayah dari Allah. Ketika kita memiliki satu niat untuk hijrah, untuk pindah, untuk move on dari sesuatu kemaksiatan yang terus kita laksanakan, dari satu dosa yang terus kita kerjakan, dari satu kezaliman yang terus kita laksanakan dan kita kerjakan. Ketika orang itu merasa ini adalah ketidakbaikan, orang itu merasa bagaimana nanti saya di akhirat, Allah akan menghukum dan membakar saya dengan siksaannya, maka ketika itu terjadi, bersyukurlah, karena hidayah masih ada di dalam diri kita, hati kita masih terbuka untuk menerima kebenaran-kebenaran. Maka saat ini, melalui tema yang sangat bagus, kita akan membahas tentang meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang berat, tetapi Allah akan memberikan sesuatu hal yang mungkin di luar dugaan kita ketika kita ingin move on, ingin berubah dari sesuatu yang tidak baik. Karena kita sering dianjurkan oleh Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerjakanlah yang ma'ruf, yang baik, yang bagus, yang sholihat. Tinggalkanlah kemunkaran-kemunkaran. Ketika kita melakukan itu, meninggalkan kemunkaran, meninggalkan kemaksiatan, menuju ketaatan kepada Allah, ini Allah sangat cinta dan suka. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang melakukan ini, berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Tapi resiko-resikonya banyak sekali. Halangan, tantangan, rintangan, godaan, itu banyak sekali pemirsa. Maka saat ini kita akan bahas apa-apa saja yang akan terjadi ketika kita move on, berubah dari sesuatu kemaksiatan menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa Badar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya meninggalkan maksiat menuju taat itu butuh pengorbanan, Ustaz. Betul sekali, tidak mudah. Tidak mudah ternyata. Yang paling penting adalah kita itu harus punya niatnya dulu. Ya. Baik, boleh dilanjut Ustaz, seperti apa ini kita? Jadi jangankan kita untuk meninggalkan kebiasaan yang memang berdosa. Iya. Kita meninggalkan kebiasaan merokok saja. Nah, itu susah banget Ustaz. Ya. Meninggal hal-hal yang sekecil itu memang agak-agak dikit susah, tapi tentunya tidak ada hal yang susah kalau kita dibiasakan. Mungkin itu aja. Iya. Jadi langkah-langkah ketika kita menginginkan daripada kita ingin move on, kita ingin berubah, yang paling pertama
adalah memang niat di dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Betul sekali. Ketika kita memang niat, apa yang akan terjadi? Dikucilkan, dicemoohkan. Ada risiko lah Ustadz pastinya. Pasti banyak sekali. Itu ada satu pengorbanan mungkin. Misalkan orang yang suka mabuk-mabukan, kemudian nongkrong, preman lah ibaratnya. Iya. Kemudian suatu waktu masuk masjid, Ya, ingin berubah. ada godaan nanti. Wih, sadar tuh, gitu kan? Dan lain sebagainya, tumben tuh, gitu kan? Tapi maaf Ustadz, ini kadang-kadang ada yang kayak begini Ustadz. Ketika kita mau merubah, ini kebiasaan tadi yang bilang Ustadz yang kecil aja. Kita sering bermain atau main ke tempat maksiat lah. Pasti di tempat maksiat itu pasti banyak hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Betul sekali. Hammer. Ya salah satunya lah ya. Nah mungkin karena kebiasaan mengkonsumsi hammer itu Ustadz, lama-lama dia mungkin akan berubah. Tapi kan tidak mungkin berubah sekaligus. Pasti mastata'tum, bertahap atau step by step. Seperti itukah Ustadz? Nggak, saya mau berhenti terus sekaligus. Apakah nggak jadi masalah begitu kalau bertahap-tahap atau bertahap secara berhenti? Harusnya gitu loh. Jadi ketika seseorang mau merubah sikap, mau berubah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, dari suka minum minuman keras, homer, menjadi tidak meminum minuman keras, ini memang langkah daripada taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu syarat taubat itu menyesali perbuatan. Jadi menyesali perbuatan dan dia berjanji tidak akan kembali lagi. Hanya saja tantangan, halangan, rintangannya pasti ketika bertemu dengan teman yang biasa kita melakukan kemaksiatan, teman kita mengejek, cemoohan pasti udah ada. bau surga nih sekarang, dan lain sebagainya. Akhirnya kita nggak kuat dan lain sebagainya. Maka itulah tantangan-tantangan yang harus dilawan step by step, sedikit demi sedikit. Ketika kita mau berubah, pasti perih pedih. Satu, kita meninggalkan kebiasaan. Yang kedua, kita harus tebal telinga karena dicemoohkan, dikucilkan dari teman-teman yang biasa begitu. Maka luar biasa di mana seorang hamba mau berniat taubat dari permasalahan, maka itu taubatan nasuha. Di antaranya mereka harus berjanji untuk meninggalkan itu semua. Nah Ustadz, kan tadi tapi Ustadz, ada pertanyaan yang sangat menggelitik sekali ya. Tadi yang dikatakan bahwa bahwasanya ketika kita mau berubah ada cemoohan dan lain sebagainya. Itu mungkin, tapi ini karena siapa pemirsa? Baik, kita akan lanjutkan kembali pembicaraan kita, sangat seru dengan Ustadz Jaka Suara. Tapi kita akan kasih kesempatan yang mau lewat. Jangan kemana-mana, tetap di Lentera Islam Badar TV, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.